Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan tumbuhan akan dipelajari di pembelajaran 1 dan 3. Jadi saat ini saya gabung pembelajaran 1 dan 3 karena semuanya menyangkut dengan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada dua, yaitu yang satu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin antara alat reproduksi jantan yang disebut benang sari dan alat reproduksi betina yang disebut putik. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan penyerbukan? Nah, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel telur dengan serbuk sari, sehingga pembuahan akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Nanti kita bisa lihat di bagian penyerbukan dan pembuahan. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara tidak kawin. Artinya tidak ada pembuahan antara alat reproduksi betina dengan alat reproduksi jantan. Tidak ada pembuahan atau peleburan antara benang sari dan putik. Apa saja ciri-ciri perkembangbiakan generatif? Di sini ada 3. Yang satu, yang paling utama pasti mempunyai bunga. Lalu setelah itu mempunyai biji dan juga mempunyai alat reproduksi jantan yang disebut benang sari dan alat reproduksi betina yang disebut putik. Ya, kita lihat di sini ada gambar bunga, bagian-bagian bunga. Nah, bagian bunga sendiri, bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu 1. Mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Itu adalah 4 bagian utama dari bunga. Ya, kita lihat di sini 4 bagian utama bunga ada mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Ada juga di sini kepala sari, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dan dasar bunga. Selanjutnya, ya, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jika serbuk sari sudah jatuh di kepala putik, maka akan terjadi pembuahan. Dan pembuahannya itu nanti di sini ketemu ada sel telurnya. Hasil pembuahan nanti akan memberikan calon tumbuhan baru, daging buah, dan lalu menjadi biji berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Sekarang kita membahas penyerbukan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada putik. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara serangga, burung, manusia, air, dan angin. Serangga contohnya kupu-kupu, lebah, itu juga bisa. Kelelawar pun bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan. Nah, di sini ada gambar jenis-jenis penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi dalam satu bunga. Ya. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi dalam satu tumbuhan. Kalau penyerbukan silang terjadi
pada jenis bunga yang sama tapi tumbuhannya beda, jadi bukan dalam satu tanaman. Kalau yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi dengan jenis tumbuhan yang berbeda. Misalnya jambu, penyerbukannya terjadi antara pohon jambu berbiji merah dengan pohon jambu yang berbiji putih. Nah, di sini ada keterangannya. Penyerbukan sendiri terjadi di bunga yang sama. Penyerbukan tetangga terjadi pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi pada bunga dalam tumbuhan yang berbeda. Penyerbukan bastar terjadi pada bunga yang berbeda jenisnya. Oke, contoh-contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif. Pada penyerbukan yang dibantu angin, tumbuhan kelapa, bunga kelapa, rumput, dan jagung. Yang dibantu oleh air ada hidrilla, yang dibantu oleh manusia adalah vanili, sedangkan yang dibantu oleh hewan itu biasanya tumbuhan yang memiliki buah atau bunga yang menarik warnanya untuk hewan-hewan seperti burung, kelelawar, kupu-kupu, atau lebah. Ya, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara tidak kawin. Dan perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya tunas pada tumbuhan pisang dan daun suji, umbi lapis pada bawang merah dan bawang putih, umbi batang pada kentang dan ubi jalar, umbi akar pada wortel, lobak, dan singkong, geragih pada rumput teki dan stroberi, akar tinggal atau rizoma pada kunyit, jahe, atau lengkuas, spora pada lumut dan paku sarang. Ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini ada contohnya dengan cara dicangkok, misalnya pada tumbuhan buah-buahan ya, rambutan, mangga, jambu. Yang kedua, setek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu, setek daun, contohnya begonia dan cacar bebek, merunduk pada stroberi dan bougainville, menempel dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, rambutan juga bisa. Nah, di sini ada beberapa gambar, contoh gambar perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada mencangkok, menempel dan menyambung, setek batang, dan merunduk. Oke, sampai di sini penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan tugas kalian setelah menyaksikan video ini adalah mengerjakan tugas soal yang saya berikan, ada 7 nomor ya. Soal yang saya berikan, tolong dikerjakan di buku tugas. Ditulis soalnya menggunakan jawaban lengkap. Kalau ada yang diminta untuk diwarnai, tolong diwarnai. Oke, terima kasih atas perhatiannya.